Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran SBTP. Yang pertama, hari ini kalian harus memahami bagaimana penampilan tari kreasi daerah, apa macam bentuknya, kemudian apa saja macam pola lantainya, dan bentuk sajian tari apa saja. Selain itu, kalian harus bisa menampilkan tari kreasi daerah dari masing-masing daerah kalian sendiri. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tentunya memiliki berbagai budaya, khususnya tari-tarian. Bentuk perbedaan itu menjadi semangat persatuan bagi bangsa Indonesia yang tercermin pada semua seni di budaya lokal. Salah satunya adalah banyaknya tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, kalian tahu tidak tari yang menyerukan persatuan? Tari yang menyerukan persatuan salah satunya contohnya adalah tari Lego. Tari Lego-Lego itu dari daerah Alor dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apakah kalian tahu bagaimana tari Lego-Lego itu? Kalau kalian belum tahu, coba simak cuplikannya ya. Nah, ini adalah tari Lego-Lego dari daerah Alor, Nusa Tenggara Timur. Tari ini merupakan tari yang berasal dari masyarakat sekitarnya. Tari ini menandakan tari yang mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Kalian lihat formasi tari pada tari Lego-Lego itu. Nah, di situ terlihat mereka saling bergandeng tangan, berbentuk lingkaran yang menandakan bahwa mereka tetap bersatu meskipun dalam berbeda-beda budayanya. Nyanyian-nyanyian yang disampaikan pada tari Lego-Lego itu merupakan pantun-pantun yang diungkapkan saat menari. Ada yang memiliki arti yang berbeda-beda, ada yang sebuah harapan, atau terkadang adalah sebuah doa-doa. Kalau dulu tari ini digunakan untuk tari perang, akan tetapi tari ini sekarang lebih kepada penyambutan tamu-tamu yang datang di daerah itu. Disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu kemudian diajak menuju sebuah pohon besar yang sangat rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Nah, coba kalian lihat di situ ada laki-laki yang bergandengan tangan bersama para ibu-ibu yang ada di sekitar situ. Itu menandakan adalah tamu yang datang di daerah Alor tersebut. Selain itu, ada gerakan-gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa sehingga penari akan bergerak mengitari pohon. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa sangat berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Nah, apa saja komponennya? Komponen-komponen itu adalah ada 3 lelaki yang memiliki tugas yang berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucap pantun. Dan satu lagi ada yang bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sapi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini juga merupakan salah satu identitas pemersatu masyarakat di Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, serukan tari Lego-Lego dari Alor ini. Bila kita lihat tari Lego-Lego dari atas, kita bisa lihat bentuk formasi lingkaran yang terlihat seperti di layar kalian.
Jadi salah satu bentuk pola lantai tari lego-lego ini adalah pola lantai lingkaran. Nah, di tengah-tengah lingkaran itu ada pohonnya kan? Dan di dekat pohon kamu terlihat ada seorang lelaki tidak? Kalau kita lihat dari dekat, ternyata lelaki itu adalah penabuh gendang anak-anak. Jadi yang Ustazah ceritakan tadi ada 3 yang berada di sekitar pohon untuk berkeliling. Sebenarnya ada banyak macam tarian, terutama di daerah sekitar kita. Sebagai contoh adalah tari mungde, kemudian tari ledek. Kalian tahu tari ledek? Nah, kalau belum tahu, nanti coba cari tahu ya. Tari-tari itu bisa dimasukkan ke dalam 3 kelompok macam gerak tari. Ada gerak tari klasik, ada gerak tari kerakyatan, dan ada gerak tari kreasi. Nah, apa perbedaan dari 3 macam gerak tari itu? Kalau gerak tari klasik itu adalah gerak tari yang menirukan gerakan atau kegiatan manusia. Misalnya menirukan hewan atau menirukan kita sendiri. Contohnya tari apa? Contohnya adalah tari topeng, tari golek, dan tari bedoyo. Kemudian yang kedua adalah gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan adalah gerak yang meniru kegiatan dan emosi manusia. Contohnya pada tari reog Ponorogo. Yang ketiga adalah gerak tari kreasi. Kalau gerak tari kreasi ini adalah gerakan tari yang dibentuk dari gerakan tari yang sudah ada. Jadi dia merupakan kombinasi dari tari klasik dan tari kerakyatan. Contohnya apa? Contohnya adalah tari kecak, tari saman, tari kipas, dan lain sebagainya. Nah, sudah tahu ya? Kalau begitu, tari mongde yang dari Nganjuk itu termasuk jenis gerak tari yang mana ya? Lalu untuk tari ledek termasuk macam gerak tari mana juga? Coba kalian pikirkan. Sebenarnya pengertian tari adalah salah satu cabang seni yang menggunakan gerak tubuh sebagai ungkapan perasaan yang diiringi dengan nada-nada yang berirama atau alunan musik pada waktu dan tempat tertentu. Jadi kalau kalian mendengar lagu kemudian kalian otomatis berjoget ria, itu sudah merupakan bentuk seni juga, yaitu seni tari. Pernah kan kalian melakukan itu? Dalam melakukan gerakan tali kita harus memperhatikan pola lantainya. Tari merupakan bentuk seni kan tadi. Nah, pada bentuk seni tari ini ada yang dilakukan sendiri, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Ketika kita melakukan tari, tentunya kita harus memperhatikan gerak-gerakan kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, itu disebut sebagai pola lantai. Jadi, pola lantai adalah bentuk atau formasi tertentu dalam menari saat kita melakukan tari secara kelompok. Sebenarnya tidak hanya secara kelompok ya, tari secara sendiri pun juga memiliki pola lantai. Berpasangan juga punya pola lantai tersendiri. Nah, apa saja pola lantainya? Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Biasanya pola lantai ini digunakan pada tari jenis klasik. Contohnya tari Yospan dari Papua dan tari Serimpi dari Jawa Tengah. Nah, ini juga termasuk pola lantai lurus atau vertikal yang berasal dari Bali, namanya tari baris cengkedan. Yang berikutnya adalah pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal biasanya penarinya berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Contohnya pada tari gending Sriwijaya dari daerah Sumatera Selatan. Yang berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung adalah pola lantai diagonal jika penari membentuk garis lingkaran. Jadi tepat melingkar ya. Kalau tadi kan setengah lingkaran ya.
Kalau setengah lingkaran itu namanya diagonal, sedangkan kalau lingkaran penuh itu pola lantai garis melengkung, di mana posisi penari-penarinya membentuk lingkaran penuh. Seperti contohnya yang kita bahas di awal, yaitu tari Lego-Lego dari Alor, dan ada juga tari Mak Badong Toraja dari Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera. Jadi pola lantai ada 3 macam ya: pola lantai lurus, pola lantai melengkung, dan pola lantai diagonal. Sekarang coba perhatikan cuplikan tari berikut ini. Kira-kira termasuk pola lantai yang mana? Bagaimana anak-anak cuplikan tari tadi? Apakah kalian tahu pola lantainya? Ya betul, pola lantai yang pertama dia menggunakan mereka ya, bukan dia, karena dilakukan kelompok. Jadi ketika pertama mereka masuk, mereka menggunakan pola lantai vertikal atau pola lantai lurus. Setelah beberapa waktu, mereka menggunakan pola lantai lengkung atau diagonal. Nah, cara mengamatinya adalah dengan melihat gerakan-gerakan pada penari tersebut. Jadi sudah paham kan anak-anak? Jadi pada pembelajaran hari ini kalian sudah belajar pengertian tari, kemudian bentuk-bentuk tari, macam tari, kemudian ada macam-macam pola lantai. Nah, masih ingat pola lantainya ya? Jadi seperti itu materi untuk subtema 1 tentang kerukunan dalam perbedaan. Yang perlu diingat adalah meskipun kita berbeda-beda dalam berbagai perbedaan utamanya bentuk-bentuk tari dalam berbagai daerah, akan tetapi kita harus merasa satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nah anak-anak, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Dan jika pembelajaran hari ini bermanfaat, silahkan kalian share dan subscribe pembelajaran ini agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.